Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Naufal, mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM 210102523. Baik teman-teman, dibuatnya video kali ini merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh Pak Mubarok Ahmad, MPD. Beliau selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh partner saya yang bernama Cindy Lola, NIM 210102524. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mengulik sebuah tema, yaitu etika dan hukum. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam etika dan hukum itu? Yang pertama ada pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua ada ajaran etika, akhlak dan adab dalam agama. Lalu selanjutnya pendidikan karakter di rumah. Dan yang terakhir, etika bermedia sosial dan mengakses dunia virtual. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Ya teman-teman, narasumber yaitu Ibu Siti Maesaroh, SPD, selaku guru pada Sekolah SDN Cakung Barat 15 pagi. Baik teman-teman, di sini sudah bersama kita Ibu Siti Maesaroh, SPDI, SPD, SD, selaku narasumber kita kali ini. Nah, selamat sore Ibu Siti Maesaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini kita akan membahas beberapa tema ya Bu, dari tema yang berjudul etika dan hukum. Nah, pada etika dan hukum kali ini akan kami cabang-cabangkan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari pendidikan karakter di sekolah. Nah, pada di sekolah kan ada yang namanya peraturan ya, atau sebuah disiplin. Menurut Ibu, disiplin itu seperti apa ya? Disiplin ya, menurut saya, menurut pandangan saya, disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Hal ini terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang menyesuaikan intrennya dan mengendalikannya mengendalikan dirinya agar sesuai dengan norma yang berlaku, aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial budaya setempat. Mungkin itu menurut Ibu. Baik Bu. Nah, oke Bu, terima kasih atas penjelasan disiplinnya menurut Ibu. Nah, dan selanjutnya itu disiplin kan ada bentuk-bentuk atau macam-macamnya ya, beragam. Nah, apakah Ibu bisa menyebutkan unsur-unsur disiplin gitu, Bu? Kalau menurut Ibu, unsur-unsur disiplin itu banyak ya. Di antaranya, 1, kita harus mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, misalnya mengikuti ketaatan dari peraturan itu terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan, ya baik kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya. Nah, contoh yang ketiga misalnya sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Nah,
bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah laku, itu juga bisa termasuk unsur-unsur disiplin. Terus satu lagi, misalnya peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Terima kasih Ibu penjelasannya. Ya. Selanjutnya, oke Bu, selanjutnya lagi yaitu ada yang namanya fungsi dari pendidikan nasional Ibu, yang kita ketahui dalam dunia pendidikan. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan apa itu fungsi pendidikan nasional? Kalau dilihat dari fungsinya, pendidikan nasional itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Tepatnya di pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang termasuk di sekolah harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Jadi intinya fungsi dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu aja. Sangat jelas penjelasannya ya. Baik teman-teman, seperti itulah fungsi dari pendidikan nasional. Ya. Selanjutnya yang akan saya tanyakan Ibu yaitu apakah perlunya pengembangan pembelajaran berbasis karakter pada pendidikan? Jadi perlunya pengembangan pembelajaran berbasis karakter. Iya. Jadi untuk membentuk karakter peserta didik hingga ia mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan, santun, dan dapat berinteraksi dengan masyarakat, tentunya perlu adanya pengembangan pembelajaran berbasis karakter. Gunanya untuk menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi pembelajaran berbasis karakter itu guna menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan ya. Baik Bu, selanjutnya sebutkan apakah Ibu bisa menyebutkan tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum pembelajaran berbasis karakter Bu? Kalau tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum berbasis karakter biasanya itu melalui proses ya. Pertama proses pembelajaran di sekolah misalnya gitu, dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dalam pembelajarannya, hingga evaluasi pembelajaran pada semua pelajaran, pada semua mata pelajaran tentunya. Jadi pertama tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum itu harus perencanaan dulu, pelaksanaan, evaluasi. Mungkin itu. Baik Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran itu apa aja Ibu tahapan-tahapan ini? Biasanya tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran itu diawali dengan pendahuluan. Habis pendahuluan itu ada inti. Nah, di dalam inti ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Baik Bu, jadi ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi ya Bu dalam tahapan pelaksanaan pembelajaran. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya kita berganti tema ya Bu, pada ajaran etika, akhlak, dan adab dalam agama. Nah, menurut Ibu itu seperti apa adab dan akhlak dalam agama itu Bu? Tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana ajaran etika, akhlak, dan adab dalam agama. Nah, kita kan sebagai manusia itu segala perbuatan atau amal baik maupun amal buruk itu pasti akan dipertanggungjawabkan ya Bu ketika nanti di akhirat.
atau di Ya, oke. Berarti kita tuh harus tanggung jawab dulu terhadap diri sendiri. Contohnya, misalnya ada anak namanya Andi misalnya membaca sambil berjalan, lalu ia terjatuh, akibatnya ia harus dibawa ke rumah sakit atau dirawat di rumah karena mungkin jatuh, terluka, dan akhirnya tidak sekolah. Konsekuensinya tidak sekolah dan tinggal di rumah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berarti yang pertama adalah harus memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya orang tua. Semua orang tua harus menafkahi anaknya. Ya, dan lain-lain. Mungkin itu cukup ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi seperti itu ya Bu. Terus, itu tanggung jawab. Itu untuk diri sendiri, orang keluarga. Oh ya, ada lagi. Kita juga harus tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya ketua RT deh. Ketua RT yang menjabat ya adalah harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan warganya. Misalnya saja bila ada saat hari raya kurban, itu ketua RT setempat harus sudah mempunyai data warga yang miskin yang akan menerima santunan kurban. Ketua RT juga harus sigap membantu bila mana ada warganya yang meninggal dunia. Lalu ketua RT juga menggerakkan ibu-ibu PKK di tempatnya. Itu contoh yang ada di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kita juga harus punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya pada zaman penjajahan dulu, para pemuda Indonesia bertanggung jawab untuk membela negara, turut berperang untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para pemuda sangat ingin memiliki kebebasan dalam bernegara. Maka para pemuda menanamkan dalam hatinya mempunyai tekad yang kuat untuk membela negara dan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang memiliki Tuhan harus punya tanggung jawab juga. Contohnya, manusia telah diberi kehidupan ya yang sangat mencukupi dan layak. Semua itu atas pemberian Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat pengasih, penyayang, dan pengampun. Allah pun tak meminta hal-hal yang menyusahkan manusia untuk mewujudkan rasa bersyukur manusia terhadap semua kebaikan-kebaikannya. Manusia hanya diperintahkan untuk sholat 5 waktu, ya udah sholat. Jangan tawar-menawar lagi. Manusia diperintahkan untuk beramal soleh, ya udah beramal soleh, berbuat baik sama manusia, berbuat baik kepada Allah. Jadi hablum minan nas harus baik, hablum minallah juga harus baik. Semua yang diberikan Allah sudah sepatutnya menimbulkan rasa tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab untuk menunaikan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mungkin jadi tanggung jawab itu ada banyak ya, tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sebuah bangsa dan negara, terus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu, begitu banyak ya Bu tanggung jawab kita sebagai manusia. Lalu Ibu, kan tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini lah kurang lebih, kita kebanyakan WFH ya Bu, atau work from home. Iya. Seperti apa sih Bu pendidikan karakter di rumah itu seharusnya, atau menurut Ibu? Pendidikan karakter itu biasanya dicontohkan oleh orang tua ya. Misalnya selalu beri contoh yang baik kepada anak, karena anak adalah peniru ulung. Dia adalah fotokopi, kayak mesin fotokopi. Semua yang perilaku orang tua pasti dia akan mencontohnya. Contohnya apabila orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya ikutin karena setiap hari melihat orang tuanya sholat. Nah, libatkan anak dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Misalnya, oh ya hari ini hari Sabtu atau hari ini hari weekend, kita mau jalan-jalan kemana ya? Gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan dan pemecahan masalah, harus melibatkan anak juga. Terus tanamkan kepercayaan kepada anak. Bahwa anak tuh mampu untuk diajak berpikir misalnya dalam mengambil keputusan itu.
diberi kepercayaan anak mau kemana. Jadi kita harus percaya bahwa anak itu mampu. Kemudian terapkan sistem reward and punishment. Contohnya misalnya anak itu mendapatkan nilai baik atau dia bisa nyapu dengan bersih di rumah atau bisa nyuci piring. Nah, nanti kita kasih word, ucapkan terima kasih. Oh, terima kasih udah bisa bantuin mama gitu. Misalnya ya. Terus kalau punishment itu biasanya hukuman. Hukuman itu biasanya kalau anak itu tidak disiplin. Misalnya contoh ini, harusnya waktunya sholat dia tidak sholat. Nah, ini minimalnya ya dikasih hukuman. Atau anak itu harusnya jam segini mandi, ternyata anak itu lupa asik nonton TV. Nah, nanti diberi punishment atau hukuman ringan, misalnya ntar malam nggak ada jajan ya, ntar malam nggak jadi beli jus atau gitu, jadi kasih hukumannya yang gitu. Terus ajak anggota keluarga lain untuk ikut bekerja sama agar pekerjaan di rumah itu terasa ringan, jadi nggak dikerjakan sendiri. Jadi pendidikan karakter di rumah itu intinya gotong royong antar semua keluarga. Jadi misalnya ada ibu, ada bapak, ada anak, kakak, adiknya. Nah, itu punya tanggung jawab masing-masing juga di dalam rumah. Jadi intinya sih harus bekerja sama antara orang tua dan anak. Jadi semua anggota keluarga itu bertanggung jawab ya Bu atas adanya pendidikan karakter di rumah. Baik Bu, untuk yang terakhir, ini mungkin menjadi problem sebagian anak muda zaman sekarang ya Bu, kalangan zaman sekarang dalam bermedsos dan mengakses dunia virtual. Nah, ini kan kurang lebih anak SD itu udah punya HP sendiri-sendiri. Bahkan sebelum SD juga udah sering megang HP itu setiap harinya. Nah, itu menurut Ibu bagaimana etika dalam bermedsos dan mengakses dunia virtual yang baik? Ya, kalau etika dalam bermedsos dan mengakses dunia virtual, dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi ya, mungkin lupa. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama jejaring sosial. Nah, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Dan biasakanlah penggunaan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Jadi jangan sembarangan untuk berbicara. Ada istilah mulutmu harimaumu, maka kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi dengan siapapun. Terus yang kedua, ada ini yang paling penting ya, hindari penyebaran ini sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya jika kita tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara. Apa itu sara? Suku, agama, dan ras. Dan pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna, yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan, lalu lintas maupun foto kekerasan lainnya. Terus periksa dulu kebenaran berita itu, ya. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa atau hoax ya. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dan dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check ya sebelum menyebarkan akan kebenaran informasi tersebut. Jadi kita harus cross-check kebenarannya. Lalu yang selanjutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang.
ya. Ibaratnya jangan kopas atau copy paste. Terus jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Nah, ini yang sangat penting. Dalam menggunakan jejaring sosial, kita sebaiknya sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi kita. Jangan semua orang harus tahu kehidupan kita. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Ya, pokoknya harus tahu memilah dan memilih mana yang harus bisa di-upload dan mana yang nggak usah, harus bisa pintar-pintar memilah seperti itu. Baik. Bagaimana? Terima kasih Bu. Itu menurut saya. Ya. Ada lagi? Jelas. Mungkin sampai sini saja Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.